Mari saudara, kita akan lanjutkan di halaman 180. Saya bacakan sekali lagi. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Surat ini menyatakan bahwa sesungguhnya hidup kita ada bersama Kristus di dalam Allah. Dan supaya kita menjalankan kehidupan ini dengan selalu memandang Kristus sebagai imam besar agung yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sehingga kita menyadari bahwa kita adalah imam-imam Bapa yang ada di bumi. Tuhan menghendaki supaya kita selalu memikirkan perkara yang di atas, bukan di bumi, karena kita semua telah mati dan hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah Bapa. Artinya Tuhan mau supaya kita senantiasa melakukan tugas keimamatan kita, sehingga bumi dan surga terhubung dalam rumah rohani yang menjadi tempat kediaman Allah. Allah Bapa dan Kristus serta Roh Kudus selalu hadir di tengah-tengah umatnya, sebagaimana yang Allah selalu rindukan sejak kejatuhan Adam di Taman Eden. Dan hari ini genaplah keputusan rahasia Allah yang dibuka oleh Yesus Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu yang hidup, dan kitalah penggenap perjanjian Allah. Inilah saatnya sangkakala ketujuh akan dibunyikan, dan persiapan bumi baru, langit baru, Yerusalem baru akan digenapi, dan kita para imam bapa yang tekun dan setia akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Diberkatilah saudara semua yang membaca buku ini dan mempraktikkan dalam hidup saudara. Katakan amin. Bapak ibu saudara, di closing daripada buku ini adalah hidup bersama Kristus di dalam Allah. Itulah tujuan dari kekristenan. Selama ini kita melihat bahwa kekristenan itu adalah surga. Penginjilan semuanya selalu membawa orang masuk surga. Tidak salah saudara, karena itu pemikiran yang sangat-sangat dangkal. Karena agama itu berpikir yang sama, sebab mereka tidak mengerti surga. Tuhan Yesus yang memegang kunci kerajaan surga. Dan Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa surga itu adalah pemerintahan. Saudara harus mengerti tentang pemerintahan. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang sudah belajar keimaman, saudara akan merasakan bahwa hidup saudara ada dalam pemerintahan. Di dalam dunia ini ada dua pemerintahan. Pemerintahan Allah melalui Yesus Kristus dan pemerintahan kerajaan dunia, yaitu setan. Ada dua roh yang sedang berjuang, yaitu roh Allah dan roh setan. Dan saudara, dunia dikuasai semua oleh setan. Seluruh dunia dikuasai setan. Pertanyaan saya, kalau seluruh dunia ini dikuasai oleh setan, di manakah orang percaya hidup? Mari saudara renungkan. Kalau seluruh dunia ini dikuasai oleh setan, spiritnya ada di semua kerajaan-kerajaan, sektor kehidupan itu kerajaan saudara. Semua dikuasai. Sektor kesenian, sektor bisnis, sektor kerohanian, bahkan sektor pariwisata, sektor pendidikan, dan sektor keluarga, sektor negara,
Semuanya dikuasai. Pertanyaan saya, di mana kita hidup? Di manakah orang percaya hidup? Kalau kita sebagai orang pilihan Tuhan dipilih dan ditaruh kembali kepada kerajaan dunia, di mana kita hidup? Anda dapat berpikir enggak? Makanya saudara harus tahu, saudara adalah orang yang dikuduskan. Saudara adalah orang yang diurapi. Saudara adalah orang yang ditapiskan. Kalau semua ini kegelapan, Yesaya 60 berkata bahwa seluruh bumi dikuasai oleh pemerintahan setan, kegelapan. Terang Tuhan terbit atasmu. Jadi saudara harus mengerti bahwa engkau harus hidup dalam pemerintahan Allah. Dan pertanyaan saya, pemerintahan Allah siapa pemimpinnya? Anda masih bersama saya enggak ini? Saya berharap Anda jangan tidur ya. Karena kemarin ada banyak orang yang enggak konsen. Coba tolong konsentrasi. Kalau matanya ngantuk segera bangun. Saya tidak mau saudara. Walaupun itu adalah tanggung jawab saudara sendiri dengan Tuhan. Saya sudah melakukan tugas yang terbaik. Tapi saya berharap Anda fokus. Anda fokus dan Anda mengerti. Jadi saudara bisa mengerti bahwa saudara adalah orang-orang yang dikhususkan untuk supaya saudara ada dalam pemerintahan. Pemerintahan Allah itu selalu ada pemimpinnya. Saudara harus mengerti siapakah orang yang diberi otoritas menjadi pemimpin, menjadi imam di dalam sektor kehidupan. Maka Tuhan memberikan pemerintahan yang ada. Dan pemerintahan Tuhan Yesus di sana, kerajaan Allah turun di bumi. Kehendaknya jadi di bumi seperti di surga. Dan saudaralah yang dipilih menjadi imam. Artinya dalam semua sektor kehidupan Anda harus membangun pemerintahan di sana. Saudara, di dalam pemerintahan itu ada kerajaan, dalam kerajaan ada budaya, di dalam kerajaan ada peraturan-peraturan dan semua, ada hukum-hukum, dan disitulah kehidupan saudara. Makanya kalau saudara menjadi orang Kristen tidak mengerti tentang pemerintahan Kristus, di mana saudara adalah berdiri sebagai imam, dan saudara sedang membangun pemerintahan di sana sesuai dengan hukum Allah, perjanjian Allah, janji-janji, maka saudara sama seperti orang dunia. Dan banyak orang Kristen KTP. Makanya tidak punya pemerintahan. Saudara tidak punya habit, tidak punya budaya. Makanya bersyukur melalui buku Memahami Injil dalam Keimamatan ini, kita semua ada dalam pemerintahan. Saudara dengar, pemerintahan itu tergantung saudara. Bukan tergantung Tuhan. Tuhan Yesus berfirman, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Aku berikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Dengar saudaraku, kalau engkau mengerti buku ini, engkau mengerti keimamatan, tapi engkau tidak mau membangun pemerintahan dalam keluargamu, maka tidak akan pernah terjadi pemerintahan Kristus. Maka saudara harus mengerti kebenaran. Ketika saudara mengerti bahwa hidupmu tersembunyi bersama Kristus di dalam Allah, ini satu pewahyuan firman yang luar biasa. Maka saudara akan membangun pemerintahan di sana. Dan saudara mengerti tersembunyi bersama Kristus itu artinya apa? Bapak Ibu saudara dengar, tersembunyi bersama Kristus itu artinya apa? Apakah seperti orang-orang pada umumnya, Tuhan bersama saya, Tuhan menyertai saya? Dasarnya apa? Perasaan atau firman? Saudara, orang dunia, dengar, orang dunia di luar sana, mereka juga dapat berkata bahwa Tuhan bersama dia. Dan mereka percaya Tuhan menyertai dia. Dan mereka percaya Tuhan mengendalikan hidupnya. Saudara mengerti? Terlalu percayanya mereka sampai mereka membangun doa, membangun ibadah dan semuanya. Lihat saudara,
Apakah sama pengertian Tuhan bersama mereka dan Tuhan bersama kita? Apakah sama? Tidak sama, saudara. Mereka tidak akan pernah mengerti kebenaran keimaman. Hidup kita tersembunyi bersama Kristus selama-lamanya, diikat oleh perjanjian, karena Kristus adalah imam besar dan kita adalah imam. Selama saudara percaya bahwa saudara adalah imam dan Kristus imam besar, Anda bersama-sama selamanya. Ingat, ketika Anda mengerti kebenaran ini, maka engkau membangun pemerintahan di keluargamu. Ketika engkau mengerti kebenaran ini, engkau membangun pemerintahan di perusahaanmu. Ketika engkau mengerti kebenaran ini, engkau membangun pemerintahan Kristus di seluruh aspek kehidupanmu. Dimanapun engkau berada, engkau sedang membangun pemerintahan. Di dalam pemerintahan Kristus, di sana ada hukum roh, ada peraturan roh. Saudara harus mengerti. Ada banyak orang Kristen tidak hidup dalam pemerintahan karena mereka tidak pernah membangun pemerintahan. Saudara dengar, pemerintahan Kristus terdiri dari dua, hidup pribadi saudara dan gereja. Tuhan Yesus membangun pemerintahannya di dalam gereja. Ada hukum di gereja, ada peraturan di gereja. Tetapi saudara, pemerintahan secara sektor kehidupan di dalam hidup saudara, engkau harus membangun. Ingat, makanya kenapa di dalam pemerintahan itu selalu ada habitnya. Di situ ada peraturannya. Pemerintahan tidak pernah mungkin terbangun di luar dari sebuah kebiasaan budaya yang dibangun di sana. Setiap pagi kita doa pagi, baca Alkitab, dan kita memelihara hukum Allah, minggu wajib ibadah. Itu pemerintahan. Ketika Anda tidak melakukan ini, maka Anda tidak membangun pemerintahan. Makanya banyak keluarga-keluarga yang diduduki oleh setan. Saudara, pilihannya, dengar, pilihannya cuma dua. Saudara mau membangun pemerintahan Kristus di keluarga saudara, atau mengizinkan setan memerintah keluarga saudara. Hanya dua pilihan. Dan saudara harus ingat, pemerintahan harus dibangun. Dibangun oleh kegiatan yang rutin. Tanpa kegiatan rutin tidak pernah ada pemerintahan. Bapak ibu saudara, surat Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati. Saudara, iman tanpa perbuatan mati. Kita sudah mengerti sekarang. Ada orang cuma berkata percaya Yesus, tapi dia tidak pernah membangun dalam keluarganya pemerintahan, doa pagi, baca firman, ibadah minggu wajib, memelihara 10 hukum Allah. Bagaimana iman itu bekerja? Bagaimana iman itu ada? Saudara boleh saudara percaya, tapi pada dasarnya iman itu mati. Iman itu akan ada karena perbuatan. Ingat, perbuatanmu menyempurnakan iman. Makanya perbuatan ini berbicara pemerintahan. Bukan perbuatan baik. Saudara, perbuatan baik dan jahat itu sudah dimengerti oleh orang dunia. Orang Kristen tidak bicara perbuatan baik. Tapi orang Kristen berbicara tentang perbuatan iman. Tidak mungkin perbuatan iman itu membunuh. Tidak mungkin perbuatan iman itu mulut bocor. Tidak mungkin perbuatan iman itu najis. Tidak mungkin perbuatan iman itu saudara melakukan perbuatan kotor, menipu, berbohong, dan semuanya. Tidak mungkin saudara. Maka dengar, catat, orang Kristen bukan disuruh melakukan perbuatan baik. Karena perbuatan baik itu milik setan. Setan itu punya pengetahuan baik dan jahat. Anda bisa mengerti. Tapi orang Kristen disuruh melakukan perbuatan iman. Perbuatan iman itu yang menyatakan imanmu. Makanya kalau saudara tidak membangun pemerintahan dalam sektor kehidupan saudara, maka pilihannya Anda mengizinkan setan masuk di sana.
Karena dua pilihan saja. Dan kita berada semuanya di dalam kuasa kegelapan. Makanya ketika satu rumah di sana ada seorang suami atau istri atau anak yang berdiri membangun pemerintahannya, maka rumah itu diduduki oleh kerajaan Allah. Dan saudara jangan pikir hanya menjadi Kristen kemudian rumah saudara ada pemerintahan. Mana mungkin? Anda mengerti sekarang? Tidak pernah ada pemerintahan yang tanpa dibangun di dalam rutinitas pekerjaan pemerintahan. Tidak ada. Saudara harus mengerti. Maka itu doa saya tadi, kiranya setiap kita ini memiliki 90% pekerjaan Allah dalam hidup kita. 10% hanya untuk dunia. Jangan dibalik. Orang yang memiliki pemerintahan Allah, dia 90% terlibat. 10% untuk dunia. Untuk hal-hal makan, minum, semua, dan itu sebagai pelengkap. Makanya pikirkan perkara-perkara di atas. Saudara, kekristenan yang benar, hidup mereka ada dalam pemerintahan Allah. Hidup mereka ada dalam kerajaan Allah, dan itu dikhususkan. Dan yang membangun pemerintahan itu saudara dan saya. Sekali lagi, yang membangun pemerintahan Allah di dunia ini saudara dan saya. Apakah saudara mau mengizinkan Kristus bertata dalam sektor kehidupan saudara? Keputusanmu. Kalau saudara tidak mengizinkan, Tuhan Yesus tidak memaksa. Anda harus mengerti, Tuhan Yesus tidak memaksa dan engkau mempersilahkan kepada setan. Pilihannya hanya dua. Oleh karena itu hidup kita tersembunyi bersama Kristus karena apa? Karena kita sudah mati. Saudara dan saya semua sudah mati. Saudara harus ingat, kalau saudara hidup, bukan lagi saudara yang hidup, tapi Kristus. Untuk apa Kristus hidup di dalam hidup kita? Supaya saudara menjadi rumah kediaman Allah. Arti rumah kediaman Allah, artinya pemerintahan Allah ada dalam hidupmu. Jika ada pemerintahan Allah dalam hidupmu, di situ ada yang namanya hukum, perjanjian, janji-janji, kemuliaan, ibadah, semuanya ada. Jadi saudara lihat aja keluarga Kristen. Saudara akan tahu di dalam keluarga Kristen, apakah ini KTP, apakah ini hanya adalah cuman ya kamuflase, cuman ya kelihatannya Kristen, puji Tuhan ngomongnya. Tapi coba lihat nggak, ada pemerintahannya nggak? Tidak ada doa pagi, tidak ada baca firman, tidak ada memelihara hukum 10 perintah Allah, tidak ada ibadah minggu yang serius, tidak ada terlibat dalam pelayanan gereja. Maka keluarga ini adalah diduduki oleh pemerintahan setan. Dan saudara akan lihat nanti mereka. Saudara akan lihat keluarga ini. Mereka akan kocar-kacir. Kegelapan menguasai. Tidak ada otoritas di sana. Dan ada banyak keluarga Kristen yang mencari paranormal. Ada banyak keluarga Kristen yang mereka mencari dukun, mencari pelihat-pelihat, bahkan mencari pendeta yang suka ngeramal. Hati-hati saudara. Pikirnya Tuhan Yesus nggak tahu kalau saudara masih terikat dengan ramalan. Pikirnya Tuhan Yesus nggak tahu kalau saudara masih terikat dengan mamon. Saudara terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, dengan pesugihan. Apa Tuhan Yesus nggak tahu? Tapi disalutnya dengan rohani. Yang dipanggil bukan dukun, tapi pendeta yang berprofesi dukun. Meramal, ngomongkan nasib, makan minum, ngomongkan jodoh dan lain. Apa Tuhan tidak tahu bahwa hatimu tetap pada berhala? Tuhan tahu saudara, jangan tipu Tuhan. Orang yang membangun pemerintahan di dalam rumahnya, dia menjadi pemimpin, di sanalah Tuhan berkarya. Dia tidak takut dengan nasib, dia tidak takut apa sebab pemerintahan kerajaan Allah ada dalam hidupnya. Saudara harus berpikir ya, dunia itu gelap. Coba bayangin, ini warna hitam,
warna hitam pekat di satu lembar kertas itu hitam pekat. Kemudian di situ ada titik terang. Nah, itu pemerintahannya kamu, saudara. Pemerintahannya di situ, saudara. Itulah yang namanya tabernakel Tuhan. Kalau orang Kristen bisa berdiri terus tabernakel Tuhan, maka ada titik-titik putih yang ada di kegelapan itu, ada terang. Dan hidup saudara dikhususkan. Perjanjian Allah di sana. Makanya dikatakan bahwa hidup kita tersembunyi bersama Kristus karena Dia imam besar, kita imam. Saudara dengar, ini perjanjian kekal, saudara. Karena tabernakel syaratnya satu, ada roh Allah, dua, ada imam besar, tiga, ada imam. Itu syarat tabernakel. Jadi saudara dan saya itu dipilih menjadi imam itu selamanya. Dan hidupmu bersama Kristus selamanya. Saudara, hidup bersama Kristus selamanya. Coba renungkan. Saudara di sana mengerti tugas saudara. Makanya pandanglah kepada Kristus, imam besar agung. Itu di surat Ibrani. Carilah perkara di atas di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara, Kristus duduk di sebelah kanan Bapa ngapain? Bisa Anda bayangin nggak? Kristus duduk di sebelah kanan ngapain? Duduk diam-diam. Halo, coba pikirkan. Apa Kristus diam? Tidak. Saudara, sampai hari ini Dia bekerja sebagai pengantara, intercessor, pendoa syafaat, sebagai imam besar. Pertanyaannya, kalau Dia imam besar, imamnya siapa? Anda bisa mengerti nggak? Kalau Dia imam besar, imamnya siapa? Kita. Makanya kita ini bersyukur, saudara, dipilih menjadi imam. Kalau kekristenan tidak dibangun dari keimaman, maka Kristennya liar, Kristennya KTP, Kristennya ambisi, Kristennya buruk, Kristen yang mati. Saudara ingat, kita bersyukur kita mengerti kita imam, sehingga pekerjaan keimaman tidak pernah berhenti. Tidak mungkin saudara berkata begini, Pak, sampai kapan kita doa pagi? Hah? Sampai kapan kita doa pagi? Pak, sekali-kali libur doa pagi dong, Pak. Sekali-kali pagi-pagi itu kita ngelencer gitu loh, Pak, ke pantai, ya ke gunung. Sekali-kali gitu loh, Pak, ibadah minggu kita nggak usah ibadah. Kali-kali gitu loh, Pak Bebi, semua jemaat diajak ke mall, kita naik bis sama-sama. Nanti saya yang bayari, Pak. Mungkinkah saudara kita meninggalkan itu? Itu hidup. Hidup kerajaan Allah itu di tabernakel. Dan tidak mungkin saudara meninggalkan, sama seperti saudara sekali-kali gimana kalau kita tidak makan ya setahun gitu ya. Mungkin jadi refreshi, jadi relax ya. Kita nggak makan setahun. Gimana ya coba ya. Itu bukan sekali-kali. Karena makanan kehidupan. Minuman kehidupan. Nafas kehidupan. Tidak mungkin saudara ingin berdoa, Tuhan sekali-kali saya tidak punya nafas. Ya 1 jam saja supaya saya menjadi orang yang berbeda. Jadi orang yang berjalan tanpa nafas. Mungkin enggak saudara? Itu doa orang yang tidak mengenal kebenaran. Tidak mungkin saudara. Jadi kalau ada saudara yang hari ini masih dipaksa doa pagi, Anda masih dipaksa baca Alkitab, masih dipaksa saudara ke gereja bolong-bolong, alasan A sampai Z. Ya sudah, saya tahu bahwa Anda bukanlah orang yang terpilih, selesai. Mudah-mudahan dengan saya gembalakan, semuanya ikut, mudah-mudahanlah kasih karunia turun. Kalau sampai Anda mati, doa pagi sulit, semua masih dipaksa, kadang doa pagi tidur, bangun kesiangan, sudahlah saudara, saya hanya dapat berdoa dan berbelas kasih sama saudara. Saya kasihan dengan saudara, karena saudara maaf, Anda bukan yang orang terpilih. Tapi saya sedih sekali saudara. Jangan sampai orang-orang yang di dekat saya ini yang saya bina, itu akhirnya mati dan masuk neraka, tertolak. Ya saya sedih kok saudara.
Itu saja. Jadi saudara harus mengerti ke depan, saya tidak akan marah-marah lagi kok saudara. Saya sudah diteguhkan sama Tuhan. Berbelas kasihanlah. Tapi kebenaran saya tetap keras, ya, tetap lurus begitu. Pelayan-pelayan, saya kerasi. Orang-orang yang ada di rumah saya, gereja yang Tuhan percayakan, jangan pernah coba-coba injak-injak, dan saya akan marah di sana. Jangan coba menghina di sana. Jangan coba main-main di sana. Jangan coba-coba bikin perpecahan di sana. Musuh saudara langsung saya. Saya nggak main-main kalau soal itu. Tapi kalau soal saya mendidik Anda dalam doa pagi semuanya, saya malah kasihan kok saudara sekarang. Tapi ya saya tetap mengingatkan. Tapi ya urusan saudara sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa kitab Kolose ini kunci semuanya dari keimaman. Makanya dikatakan di sana bahwa jika Kristus adalah hidupmu. Perhatikan, apabila Kristus adalah hidup kita. Saudara, Kristus hidup kita itu apa artinya? Pemerintahan. Makanya mari saudara, pilihanmu itu cuma dua. Keluargamu mau dikuasai pemerintahan setan atau pemerintahan Kristus. Jawabnya, kalau engkau mau dikuasai pemerintahan Kristus, lakukan keimaman. Kalau saudara tidak mau, ya sudah. Izinkan setan menguasai anak, istri, suami, dan semuanya. Itu pilihannya. Anda tidak bisa di tengah. Oh enggak kok Pak, saya itu ya enggak setan, ya enggak Kristus, yang penting baik. Ya tidak ada. Karena dunia sudah dikuasai kegelapan. Siapa yang menyalakan api? Saudara, api itu mesti dinyalakan. Anda bisa mengerti. Anda diberi korek api nih ya. Atau Anda diberi lilin ya. Ketika lampu mati di rumah saudara, Anda diberi lilin. Anda punya wewenang menyalakan lilin. Anda tidak menyalakan lilin. Saya mau tanya, terang itu bercahaya enggak? Tidak mungkin. Keputusan saudara yang mau menyalakan lilin. Menyalakan lilin itu artinya saudara melakukan keimaman. Makanya kalau Kristus hidup kita, Kristus hidup kita. Jadi pola hidup kita Kristus, habit kita Kristus, firman Allah itu menjadi makan minum kita, pelayanan itu menjadi bagian kehidupan pekerjaan kita. Semuanya itu Kristus. Contoh misalkan ya, saudara sebagai seorang guru misalkan ya, saudara itu pekerjaannya guru. Pasti saudara punya pola hidup seorang guru. Pola hidup seorang guru, dia belajar, dia mengajar, dia memeriksa ujian, menyiapkan ulangan, dia mungkin membimbing. Coba saudara, itu hidupnya sebagai guru. Nah kalau saudara hidup kita Kristus, apakah saudara memiliki kehidupan Kristus enggak? Pak, kehidupan Kristus di mana? Keimaman dong. Kehidupan Kristus itu keimaman. Makanya setiap imam saudara mempersembahkan tubuhnya. Setiap pagi kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Kalau Kristus adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, apa jaminannya saudara? Orang yang memiliki pemerintahan Kristus, dia dengan sadar membangun hidupnya dalam pemerintahan Kristus, yaitu melakukan keimaman dalam tabernakel, sebagaimana yang kita lakukan saat ini. Saudara dengar, satu hari ketika Tuhan Yesus menyatakan diri, maka saudara pun akan menyatakan diri bersama dia. Kenapa? Saudara adalah partnernya. Haleluya. Saudara, Tuhan Yesus tidak pernah melupakan partnernya. Tetapkan keluarga saudara menjadi partner Tuhan Yesus. Tetapkan hidup pribadi saudara menjadi partner Tuhan Yesus. Itulah perjanjian Abraham. Perjanjian kekal.
Saudara, jangan saudara pernah mengaku-ngaku jadi partner. Anda tidak mengerti keimaman. Dan ada banyak orang pede, percaya diri. Saya percaya Pak, Tuhan Yesus di dalam saya. Saudara, kalau Tuhan Yesus di dalam saudara, saudara hidup seperti Dia hidup. Anda bisa mengerti? Kita hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kalau saudara masih berat dengan pekerjaan di hari Minggu, apalagi Minggu pagi Anda bekerja dan tidak ibadah, sudahlah, jangan berkata engkau di dalam Kristus. Karena Rasul Paulus berkata, ujilah dirimu, apakah benar-benar Kristus di dalam engkau. Coba cek, aku malas gak doa pagi? Coba cek. Aku malas gak ya ke gereja? Coba dicek. Aku baca Alkitab malas gak ya? Aku bergairah gak ya dengan rohani sekarang? Coba Anda jujur. Kristus tidak pernah ada di dalam orang yang tidak pernah membaca Alkitab. Kristus tidak pernah ada di dalam orang yang tidak doa pagi. Kristus tidak pernah ada di dalam orang yang tidak ke gereja. Kristus tidak ada di dalam orang yang tidak pernah dibaptis. Kristus tidak pernah ada di dalam mereka, saudara. Sama sekali. Saudara harus cek. Dan Kristus tidak pernah ada pada orang hidupnya najis. Kristus tidak pernah ada dalam hidup orang pemecah belah, mulut bocor. Kristus tidak pernah ada dalam hidup orang kepahitan. Kristus tidak pernah ada dalam hidup orang pemarah, penipu. Tidak ada. Jangan pernah saudara mendengarkan ajaran yang tidak sehat, mengatakan bahwa Tuhan tetap mengasihi engkau apa adanya. Itu pembodohan. Itu pembodohan. Tuhan Yesus tidak pernah mengasihi kita apa adanya, tapi ada apanya. Sebab di dalam saudara ada hal yang berharga, mulia, dan Tuhan mengasihi engkau. Ingat, engkau diciptakan mulia, berharga. Engkau ada apanya, bukan apa adanya. Ingat. Ya, thank you Bu Nur. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara berkata Kristus dalam diri kita. Mari kita mengaca. Jangan terlalu percaya diri. Jangan dibodohi dengan doktrin, ajaran, metode yang dibuat pendeta tentang keselamatan. Siapapun pendeta itu. Baca kitab suci. Kitab suci yang menyatakan engkau selamat, engkau di dalam Dia, atau engkau binasa, atau engkau di luar Dia. Hanya kitab suci, bukan kata pendeta, bukan katanya pastor, bukan katanya apa. Kitab suci. Saudara, saya ini hanya menuntun saudara pada kitab suci. Saya tidak membuat doktrin sendiri. Apa artinya doktrin Fabianus? Apa artinya ajaran Fabianus? Buku ini adalah kitab suci yang saya terjemahkan supaya Anda lebih mengerti. Ditafsirkan dengan roh. Jangan pernah mengikuti manusia. Siapapun itu. Ajarannya apapun, baca kitab suci. Ketika Anda mengerti kebenaran di kitab suci, Anda menjadi orang yang setia kepada pemimpinmu. Anda bukan pemberontak. Anda bukan mulut bocor. Anda taat, Anda tunduk, Anda rendah hati dengan sesama semuanya. Yang mengerti katakan amin. Maka inilah rahasia pengangkatan. Jadi pengangkatan yang saya tulis di buku ini pasti terjadi oleh orang-orang yang hidupnya dalam Kristus.
Jadi orang kalau hidupnya saja nggak pernah doa pagi, sudahlah, doakan saja. Jangan dihakimi, biarin, kasihan lah. Kita harus kasihan sama orang atau saudara kita yang jelas-jelas dia masuk neraka. Itu kita mesti kasihan. Mungkin lah teman pelayanan kita bocor mulut ya. Kita tahu, kita nasihati nggak mau. Kita mestinya kasihan sebetulnya. Walaupun kalau dalam pemerintahan gereja orangnya harus dikeluarkan. Harusnya dikeluarkan kalau dalam pemerintahan gereja, tapi kadang kan kasihan saudara. Jadi kalau sama orang luar ya, pandanglah orang luar itu besok mau dieksekusi mati. Kasihan toh saudara. Jadi kita tidak punya kemarahan ilahi. Kasihan loh saudara orang-orang itu sebenarnya. Anda harus mengerti ya. Orang-orang di luar ini kalau nanti malam tiba-tiba Tuhan datang, kasihan loh. Karena mereka menghadapi eksekusi. Jadi kita mari berbalik, maka kata Tuhan Yesus di atas kayu salib berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak mengerti yang mereka lakukan. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu kasihan. Kasihan, makanya di atas kayu salib bilang, Tuhan ampuni Bapa. Kasihan saudara. Ya, jadi kita memandang dengan penuh belas kasihan. Kalau tidak benar ya kita tegur. Kalau tidak mau ya sudah. Tapi kita berdoa dengan belas kasihan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang terakhir nanti besok atau besok pagi saya akan memberikan poin-poin ya. Karena ini udah terakhir dan setelah itu saya memberi waktu saudara untuk belajar, tapi saya akan memberi poin-poin nanti April ujian. Nah, perhatikan sekarang. Perhatikan saudara, yang ada di buku ini, dengar, semuanya akan saya uji. Anda harus mengerti, ya, yang ada di buku ini. Jadi yang termasuk buku ini adalah, yang tertulis adalah lagu nubuatan keimaman bangkitnya kerajaan imam. Dan saya berharap saudara semua lagu keimaman NCC Internasional hafal. Saya hafal saudara. Karena itu inti daripada buku ini. Mari saudara belajar. Kita tiap hari nyanyi, kita tiap minggu nyanyi. Ya, saya berharap karena ini termasuk pelajaran juga. Saudara perhatikan lagu ini, Yesus mati untuk sucikanku. Saudara harus mengerti. Kenapa dia sucikan kita? Yesus bangkit untuk jadikanku. Dia jadikan kita apa? Kerajaan imam bagi Bapaknya. Untuk mengangkat tabut perjanjian. Apa itu tabut perjanjian? Saudara harus mengerti tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian ada apa? Kenapa di situ perjanjian? Tuhan Yesus imam besar agung. Perhatikan saudara. Makanya kalau saudara hafal lagu ini, Anda menguasai buku ini. Karena lagu ini saya tulis berdasarkan kitab suci. Makanya itu namanya lagu nubuatan. Sebab kesaksian Tuhan Yesus adalah roh nubuat. Ada berapa banyak jemaat yang saya gembalakan tidak hafal-hafal lagunya. Dan Anda harus jujur. Orang yang hafal lagu nubuatan keimamatan, Anda diberkati Tuhan, anakku. Bagi saudara yang sampai hari ini belum hafal, maaf. Minta ampunlah sama Tuhan, anakku. Karena itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, tapi Anda tidak pernah hafal. Anda diberkati yang hafal, sama seperti saya. Tapi kalau detik ini Anda tidak hafal, saudara, mari bertobatlah. Karena Tuhan tahu Anda tidak terlalu memperhatikan, terutama anak-anak muda. Anak-anak muda, hati-hati ya yang saya gembalakan. Kamu jangan menganggap remeh suara gembala. Kamu jangan menganggap remeh suara gembala. Sekali lagi, kamu jangan menganggap remeh suara gembala yang saya ajarkan buat saudara. Anak-anak muda tolong. Jangan anggap kalian masih muda, kemudian nggak apa-apa Pak Febi, nggak, no. Anda sama dengan orang-orang tua. Anda mesti serius anak muda. Kecuali memang kalian memang belum ketemu Tuhan, ya saya maklum lah, nggak apa-apa.
Tapi kalau kalian sudah kenal Tuhan Yesus, dan Anda ternyata hari ini terbukti Anda tidak pernah hafal lagu ini, dari penatua sampai pelayan semuanya, maaf, Anda harus bertobat. Karena selama ini Anda tidak pernah mendengarkan suara gembala. Kamu tidak pernah berusaha. Padahal inti dari semuanya setiap minggu kita sudah menyanyi. Anda lagu dunia hafal. Anda lagu-lagu pujian hafal. Terutama para WL. Kalau Anda hari ini tidak hafal, jujur, bertobatlah. Pemusik, bertobatlah. Para singer, bertobatlah. Dan malulah terhadap dirimu sendiri, karena engkau berdiri di atas mimbar. Engkau lebih dari jemaat. Para pemusik yang tidak hafal, malulah kamu. Para pemuji yang tidak hafal, malulah kamu. Pendoa syafaat yang tidak hafal, malulah kamu. Semua imam-imam di luar kota, luar negeri, malulah kalian. Saya lanjutkan besok. God bless you all.